Sebentar ya, ini tadi karena FPI disebut 2 kali tuh, Front Pembela Islam disebut 2 kali. Mungkin ini ya saya rasa di dalam hatinya Pak Prabowo, FPI itu tidak pernah benar-benar mati. Ya, jadi selamat sekarang bisa bisa berbangga. Ini diakui loh sekarang berarti ya. Jelas kalau tidak dikatakan menterinya ini yang melanggar perundang-undangan karena memang sudah mengakui misalkan organisasi yang sudah dibubarkan ya. Ini adalah legitimasi kembali. Selamat. Ini klaim loh, ini klaim bahwa Presiden melegitimasi kembali FPI sedulur TPLWH. Jadi nggak usah bingung, apalagi ada juga seorang bocah YouTuber yang mengatakan, wah, Dudung Abdurrahman, Kiai Imad bahkan disingkirkan dari istana. Dia yang bilang kayak begitu. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada seorang menteri yang berkunjung ke acaranya Rizik Syihab di markas FPI, dan namanya ini adalah Ferry Juliantono. Ferry Juliantono ini adalah Menteri Koperasi, ya, Menteri Koperasi Republik Indonesia hari ini. Dia bercerita atau berceramah di hadapan Rizik Syihab karena dia berkunjung, diundang, bukan berkunjung, diundang oleh Rizik Syihab, dalam tanda petik diundang oleh Rizik Syihab, sehingga akhirnya dia datang ke markas FPI. Nah, dia berpidato di hadapan para mukibinnya Rizik Syihab itu menyebut FPI dengan singkatan Front Pembela Islam, dan akibat dia salah mengucap FPI sebagai Front Pembela Islam padahal namanya sudah diganti menjadi Front Persaudaraan Islam dan FPI sendiri sudah dibubarkan, sepertinya si menteri ini telat sejarah, tak tahu sejarah, dan mungkin ketelepasan ngomong atau salah ucap, atau karena tidak tahu sejarah bahwa FPI Front Pembela Islam itu sudah dibubarkan sudah sejak lama, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah dibusek itu dari bumi Indonesia, tapi dia tetap mengucapkan Front Pembela Islam saja. Nah, ini dianggap oleh segelintir YouTuber dari Banglawi yang membela-bela Habib, yang mereka masih meyakini bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi, itu dianggap atau disebut sebagai legitimasi presiden yang akan menghidupkan kembali Front Pembela Islam, sedulur TV Al-Waha. Sebelum kita lanjut membahasnya, saya informasikan terlebih dahulu ada sebuah paket kiriman buku amalan ijazah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang kembali ke tempat kami ini. Namanya Endang Bahrudin di Cianjur, Jawa Barat. Ini kembali lagi. Setelah kami hubungi nomornya, ternyata sampai hari ini, sampai detik ini kami belum bisa terhubung dengan sedulur Endang Bahrudin di Cianjur yang memesan buku amalan wirid ijazah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Jadi silahkan Anda hubungi kembali 088-22-1498-123, barangkali nomornya sudah ganti. Karena ini kembali lagi dengan alasan penerima tidak dikenal, sedulur TV Al-Waha. Dan bagi Anda yang sudah mendapatkan kiriman buku ijazah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan atau nyambung batin dengan beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, silahkan Anda miliki buku ini, buku amalan ijazah dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Silahkan hubungi nomor 80882214981123.
Insya Allah dengan buku ini batin kita akan tersambung dengan beliau Ki Haji Meduddin Usman Al-Bantani melalui tawasul ijazah doa ijazah dari beliau. Dan bagi Anda yang ingin mendukung perkembangan channel TV Al-Waha ini, silahkan Anda scan QRIS ini. Nah, Sedulur TV Al-Waha, sekarang kita dengarkan terlebih dahulu sebuah video yang menyebutkan bahwa ucapan salah ucap dari si Menteri Ferry Julianto ini dianggap sebagai Presiden melegitimasi kembali FPI. Ini dia Sedulur TV Al-Waha. Habib Rizik bukan hanya sekedar ulama besar, tetapi juga adalah imam besar kita, pemimpin besar revolusi kita. Gitu. Pemimpin besar perubahan, dan kita ingin kita bisa terus bersama-sama. Dan kebetulan kami di dalam pemerintahan kabinet sekarang justru kami ingin membuka satu suasana kebersamaan, dan apalagi sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Bapak Presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Sementara itu kan bukan pernyataan remeh-temeh ya. Kalau mengatakan Habib Rizik itu adalah pemimpin revolusi kita, itu pernyataan resmi dari pemerintahan yang sedang resmi menjabat. Makanya saya tadi bilang ini sepertinya gestur permintaan maaf ini dari Pak Prabowo ini. Sepertinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam dan pendiri dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Agrikultural Markas Syariah beserta seluruh jajaran pengurus pengelola pesantren. Sebentar, coba lihat tadi bahasanya, Front Pembela Islam, masih FPI yang masih front pembela, bukan persaudaraan. Ini satu poin ya. Yang saya hormati Habib Muhammad Ali Al-Atas, Ketua Umum Front Pembela Islam, dan juga Tuh, Habib Hanif masih Front Pembela Islam tuh. Habib Zaki Al-Idrus, Imam FPI Jawa Barat, Kiai Haji, para ulama, para asatidz, para santri, dan seluruh hadirin yang saya muliakan, Bapak Dr. Sahganda Nainggolan. Ini memang pengalaman di penjaranya juga sudah dari sejak mahasiswa di ITB, itu tahun 89 beliau sudah di penjara, waktu itu berhadapan dengan aparat di Orde Baru. Baik. Dan sebentar ya, ini tadi karena FPI disebut 2 kali tuh, Front Pembela Islam disebut 2 kali. Mungkin ini ya, saya rasa di dalam hatinya Pak Prabowo, FPI itu tidak pernah benar-benar mati. Ya, jadi selamat sekarang bisa berbangga. Ini diakui loh sekarang berarti ya. Jelas kalau tidak dikatakan menterinya ini yang melanggar perundang-undangan karena memang sudah mengakui misalkan organisasi yang sudah dibubarkan ya. Ini adalah legitimasi kembali. Selamat. Sama dengan Pak Jumhur Hidayat juga, itu sejak mahasiswa sudah di penjara waktu itu 2,5 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Kemudian kemarin pada saat di pemerintahan Pak Jokowi juga ditahan lagi. Dan jadi memang sesama alumni kita semua, sesama alumni pesantren juga. Jadi terima kasih Pak Imam Besar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saganda, tentu kita merasa bersyukur, berbahagia bisa diundang di tempat yang terhormat ini. Juga para guru yang tadi sudah menyampaikan pelajaran bagi kami yang sempat mendengarkan tadi. Jadi memang kebetulan saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang koperasi. Jadi memang itu dia Sedulur TV Al-Waha, bahasanya adalah beliau diundang ya, bukan disuruh, bukan diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk hadir kepada Rizik Syihab, Sedulur TV Al-Waha. Nah, ini kebiasaan para kabid dan juga para jongosnya itu, para mukibinnya.
Jadi sesuatu itu timbang cuma nebeng foto bersama saja, itu dia bisa diklaim itu. Ini klaim, ini adalah klaim bahwa Prabowo melegitimasi kembali FPI. Ya, jadi ini saudara-saudara bahwa Prabowo diklaim telah melegitimasi kembali FPI, Front Pembela Islam, hanya karena seorang menterinya salah sebut singkatan. Itu judulnya. Jadi sebenarnya ini si menteri ini ya mungkin yang namanya lidah kan tidak bertulang. Bisa saja dia memang taunya FPI itu singkatan Front Pembela Islam. Karena dia ketika Front Pembela Islam itu dibubarkan, ya dia belum jadi menteri dan tidak tahu itu. Apalagi dia diangkat sebagai menteri koperasi. Kan nggak mikirin tentang ormas-ormas, yang dipikirin bagaimana membuat sebuah koperasi itu maju, kan begitu. Nah, dia menyebut sampai 2 kali FPI dengan singkatan Front Pembela Islam, di mana Front Pembela Islam itu sudah dibusak dari bumi Indonesia ini. Dibusak, benar-benar dibusak itu. Nggak boleh ada apa-apanya tentang FPI, tentang Front Pembela Islam ini. Namun kemudian FPI ini tetap ada dengan nyawa namanya Front Persaudaraan Islam. Itu pun sampai hari ini Kemenkumham belum mengeluarkan identitas resminya atau badan hukum resminya. Artinya Front Persaudaraan Islam hari ini yang masih disebut dengan FPI itu adalah organisasi ilegal karena tidak memiliki surat-surat kelengkapan hukum dari Kemenkumham. Ya, sedulur TV Al-Waha. Nah, si bocah ini mengatakan bahwa presiden itu melegitimasi FPI sehingga dia harus mengucapkan selamat bahwa FPI dihidupkan kembali. Waduh, ini namanya klaim, saudara. Kan ada ketika di NU, di tubuh NU, antara ketua Rois Suriah dan ketua Tanfidiyah itu bersih tegang, kemudian ada terjadi islah. Terus ada seorang kabib foto bersama, sebelah kanannya Rois Am, sebelah kirinya ketua Tanfidiyah. Dia cuma foto bareng itu, nggak ada apa-apanya andilnya dalam islah itu. Tapi dia kemudian hanya dengan berbekal foto itu, dia bilang berkat jasa seorang Habib ini islah terjadi, kan gitu. Ini klaim loh, ini klaim bahwa presiden melegitimasi kembali FPI, sedulur TV Al-Waha. Jadi nggak usah bingung, apalagi ada juga seorang bocah YouTuber yang mengatakan, wah, Dudung Abdurrahman, Kiai Imad bahkan disingkirkan dari istana. Ada yang bilang kayak begitu. Ada yang bilang kayak begitu. Itu hanya klaim dan itu tanpa data. Biasalah mereka-mereka itu kalau buat narasi itu tanpa fakta dan data. Jangankan hal-hal semacam ini, pidatonya dia pidato koperasi, tentang koperasi, menjelaskannya tentang koperasi, dan dia datang bukan atas perintah presiden, diundang, saudara. Nah, kalau Anda lagi di rumah diundang kenduren atau walimahan, berangkat enggak? Kan berangkat kalau enggak ada halangan. Apalagi dalam hukum Islam, diundang itu hukumnya wajib untuk mendatangi, kan begitu. Dia diundang, dalam bahasa lainnya terakhirnya itu atas undangan Habib Rizik, kan gitu, diundang. Ya masa nggak datang, kayak gitu ya, nggak ada halangan, ya datanglah, apalagi punya kesempatan untuk menyampaikan visi misi di dalam kementeriannya, itu Menteri Koperasi, seperti Inu ya, seperti Inu, saudara. EKB, Masya Allah, EKB digoreng. Ini dia goreng bahwa presiden, saya kaget beneran tadi mendapatkan informasi itu, dikirimi sebuah video bocah yang mengatakan bahwa presiden itu melegitimasi kembali FPI. Sampai saya bingung nih, dia bingung yang ngirimi video kepada saya. Terima kasih untuk yang ngirimi, saya nggak tahu namanya siapa. Saya tanya linknya mana ada linknya bahwa presiden itu memberikan legitimasi kembali kepada PI. Nah, dikasihlah video yang lainnya, bukan video yang ditayangkan tadi. Saya cari langsung aslinya, ternyata si bocah ini yang mengucapkan. Nah, ini sekali lagi perlu ditegaskan bahwa ini adalah klaim sepihak. Tidak ada data resmi bahwa presiden melegitimasi kembalinya FPI.
FPI, Front Pembela Islam, sampai hari ini masih tetap menjadi organisasi terlarang. Dan FPI yang sekarang dengan singkatan Front Persaudaraan Islam adalah organisasi ilegal karena tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki legalitas dari Kemenkumham. Silahkan Anda cari, tidak ketemu. Browsing, pakai browsing apa saja, nggak akan ada itu yang namanya legalitas Front Persaudaraan Islam. Karena itu namanya sudah dibusek dari bumi Nusantara ini. Oke, sedulur TV Aloha, kiranya mudah-mudahan itu bisa Anda pahami. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.